Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Setelah kemarin kita membuat review tentang mobil Suzuki R3 yang tipe GA atau tipe paling standar. Nah, di video kali ini kita akan membuat review mengenai mobil Suzuki R3 yang tipe GL. Kali ini ada warna grey. Kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki R3. Nah, untuk yang kita review ini adalah mobil Suzuki R3 tipe GL warna grey, transmisi manual terbaru tahun 2021. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ima. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama, mulai dari bagian depan. Di sini untuk grillnya ada logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk yang tipe GL ini, bagian depannya terdapat aksen warna list chrome. Bagian atas dan bawahnya juga terdapat list berwarna chrome. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Kemudian kalau untuk lampu jauhnya menggunakan lampu jenis bolam, dan untuk lampu sennya juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian bawah, nah untuk yang tipe GL sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp dengan cover berwarna hitam. Kalau untuk grill bawahnya tetap sama berwarna hitam, serta untuk front underguardnya sewarna bodi berwarna grey. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Suzuki R3 tipe GL manual warna grey. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk antenanya berada di bagian depan tengah. Lanjut ke bagian pintu. Nah, di sini untuk jendelanya bagian atas terdapat list warna bodi. Untuk pilar B-nya berwarna hitam, serta untuk list bawahnya di sini juga berwarna hitam. Untuk handle pintunya di sini model tarik sewarna bodi. Dan untuk spion di sini menggunakan spion covernya sewarna bodi. Masih polos, belum ada lampu sen. Untuk bagian samping depan di sini terdapat emblem VVT menandakan ini sudah menggunakan mesin terbaru. Nah, untuk lampu sen bagian sampingnya ada di bawah sini. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Untuk tipe GL ini velgnya menggunakan velg racing dengan single tone berwarna silver. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop. Serta untuk ukurannya di sini berukuran 185/65 R15, artinya ini menggunakan velg berukuran 15 inci. Nah, untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Di sini untuk ban bagian belakang menggunakan rem jenis standar, dan untuk tangki BBM ada di bagian samping kiri. Di sini tangkinya memiliki kapasitas 45 liter. Dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Suzuki R3 tipe GL manual warna grey. Untuk tampilan belakangnya di sini didominasi oleh warna bodi atau warna grey. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan head mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem. Lalu untuk kaca belakangnya di sini polos, sudah dilengkapi dengan wiper. Dan untuk bagian backdoor atau tailgate-nya di sini sewarna bodi berwarna grey. Ada logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengah, dan untuk bagian tengah sini juga ada list warna chrome. Untuk yang tipe GL ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Nanti untuk kamera mundurnya ada di mulai tipe GX. Lanjut ke bagian lampu. Nah, ini untuk tampilan lampu belakangnya menggunakan lampu jenis LED. Lampu remnya juga menggunakan lampu LED. Untuk lampu sen tetap bolam dan lampu mundur juga tetap bolam. Untuk sebelah kanan bawah ada emblem R3 serta tipe GL. Dan untuk fitur keselamatan tipe GL ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Dan di ujung terdapat reflektor model horizontal. Untuk rear underguardnya juga sewarna bodi. Lalu untuk ban serep ada di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki R3 tipe GL manual warna grey ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini untuk handle pintu sisi pengemudi model tarik sewarna bodi dilengkapi dengan slot kunci manual. Kemudian untuk door trim. Nah, tipe GL ini door trimnya didominasi oleh warna beige atau warna krem dengan aksen warna hitam di bagian tengah. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan plastik berwarna krem, kemudian bagian tengahnya ada aksen warna hitam. Untuk bagian armrestnya menggunakan bahan plastik. Lalu di sini ada laci penyimpanan kecil. Handle pintu bagian dalamnya berwarna silver. Lalu untuk yang tipe GL ini sudah dilengkapi dengan spion elektrik, ini untuk pengaturannya.
Kemudian di belakangnya di sini terdapat tombol ini pengunci jendela atau window lock, lalu ini untuk central lock, pengunci pintu. Untuk power window-nya sudah auto pada seat driver. Lalu di bawah ada satu buah cup holder dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Di sini untuk dashboardnya kombinasi antara warna krem dan warna hitam. Nah, untuk bagian atas ada kisi AC, listnya warna hitam semua. Bagian tengahnya juga aksen warna hitam. Dan yang menarik ada tekstur seperti serat kayu. Untuk bagian tengah di sini terdapat tombol untuk sensor parkir, lalu di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Untuk bagian bawah di sini terdapat tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Untuk kunci yang digunakan tipe KL ini kuncinya standar tapi sudah dilengkapi dengan remote. Kita masuk ke dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini untuk master meternya ada indikator RPM atau tachometer, lalu di bagian tengah ada MID dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk bagian setir di sini ada logo Suzuki berwarna chrome, kemudian dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan pengemudi. Untuk model setirnya di sini polos. Lalu untuk tuasnya sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper dan untuk sebelah kanannya di sini tuas untuk pengaturan lampu. Nah, yang menarik untuk tipe KL ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth handsfree juga. Ini tombolnya untuk angkat tutup telepon dan juga terkoneksi dengan Bluetooth. Untuk posisi setir di sini bisa diatur, caranya tinggal kita tarik tuas ke bawah. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk kunci kembali tinggal tarik ke atas. Lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk yang tipe KL ini head unitnya masih model standar, jadi belum model double din touchscreen. Untuk bagian tengah terdapat lampu hazard, kemudian untuk pengaturan AC-nya tapi ini sudah digital, ini untuk pengaturan arah hembusan, serta kalau untuk yang tipe KL ini hanya ada suhu dingin. Ini ada tombol untuk air circulator, kemudian sudah dilengkapi dengan front defogger, ini mode arah hembusan, serta untuk yang sebelah kanan ini untuk menghidupkan AC, untuk bagian bawahnya untuk mematikan AC, dan ini untuk AC maksimal. Lanjut ke bawah, di sini terdapat satu buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ini ada slot aux dan juga slot USB. Ini ada laci penyimpanan dan juga dua buah cup holder di bagian tengah. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Serta untuk bagian belakang di sini handremnya menggunakan model mechanical. Dari bagian tengah kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu di sini untuk isi AC-nya warna hitam, ada aksen warna hitam serat kayu juga di bagian tengah. Dan untuk glove box-nya di sini model standar opening. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Lanjut ke bagian samping, untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Lalu untuk bagian atas dilengkapi dengan assist grip model retract. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini modelnya sudah dilengkapi dengan cermin, tapi belum ada covernya. Lalu untuk bagian lampu kabin di sini menggunakan lampu model standar. Untuk spion tengahnya juga model standar. Lalu untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki R3 tipe GL manual warna grey. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Untuk yang tipe GL ini joknya menggunakan bahan jenis fabrik. Di sini untuk joknya kombinasi antara warna hitam dan warna krem. Untuk desain tampilan joknya seperti ini. Di sini untuk jok pengemudinya sudah dilengkapi dengan pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian untuk bagian depan tuas untuk pengaturan sliding atau maju mundur. Kalau untuk head adjusternya baru ada di tipe GL ke atas. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna krem. Kurang lebih sama seperti pintu utama, ada cup holder, kemudian ada speaker utama. Lanjut ke bagian dalam. Nah, untuk yang tipe GL ini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kalau yang tipe GA kemarin belum ada AC double blowernya. Lalu di sini juga ada AC grip model retract, kemudian ada lampu kabin. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi duduknya, jarak lututnya masih sangat longgar sekali. Ini juga masih bisa sliding. Yang menarik untuk mobil Suzuki R3 ini, jarak slidingnya sangat panjang sekali. Jadi bisa kita atur senyaman mungkin. Kalau untuk masalah lebarnya sangat memadai, karena kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat longgar. Lalu di sini juga dilengkapi dengan armrest atau sandaran lengan.
lalu ada 2 buah headrest, dan untuk bagian tengah di sini juga sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Nah, dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk akses menuju ke baris ketiganya, ini ciri khas dari mobil Suzuki R3, modelnya model sliding. Jadi tinggal kita turunkan sandarannya, kemudian kita dorong joknya ke depan. Nah, untuk yang baris ketiga ini memiliki kapasitas 2 penumpang. Sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Suzuki R3 tipe GL ini. Kita tegakkan sandaran. Nah, di sini bisa kita lihat untuk posisi baris ketiga ini, posisi lututnya masih sangat longgar. Untuk masalah lebarnya, di sini kalau dimuat orang dewasa juga masih sangat longgar untuk 2 orang. Untuk bagian belakang, sebelah kiri ada 1 buah cup bottle holder, lalu ada assist grip model fix. Di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest, dan untuk sebelah kanan juga sama, ada assist grip model fix. Kemudian untuk bagian bawah juga dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder. Nah, dari bagian belakang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Kalau untuk masalah interior, menurut kami mobil Suzuki R3 ini merupakan salah satu yang terlonggar di kelasnya. Hanya saja memang untuk keluar masuknya ini menggunakan model sliding, jadi memang agak kurang seleluasa yang model one touch tumble. Sekarang kita keluar dulu. Nah, di sini untuk warna grey-nya memang sekilas seperti warna coklat. Kalau tidak salah ini namanya warna dazzling grey. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Di sini untuk bagasinya bisa kita lihat sangat longgar sekali. Selain itu yang menarik sudah dilengkapi dengan separator untuk yang tipe GL. Di sini untuk separatornya sangat tebal, serta untuk modelnya juga 50/50. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan barang di bawah cukup mudah. Lanjut lagi, untuk lokasi penyimpanan toolkit dan juga dongkraknya juga tertata dengan sangat rapi. Lokasinya ada di sebelah kanan ini, jadi mudah diakses. Ini kalau dalam kondisi darurat tinggal kita buka bagian sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat ini untuk bagasinya cukup longgar, jadi bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Kalau untuk bepergian jarak jauh cukup nyaman sekali. Dari bagian belakang sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesin. Untuk lokasi tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki R3 tipe GL ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Ini kurang lebih sama seperti mobil Suzuki R3 tipe lainnya. Untuk mesin yang digunakan di sini berkode K15B. Nah, di sini untuk material yang digunakan juga sama-sama berkualitasnya. Di sini kapnya cukup berat. Untuk R3 yang tipe GL ini, bagian bawah kap mesinnya sudah dicat, hanya saja memang belum dilengkapi dengan peredam. Untuk peredamnya baru ada di R3 yang tipe GE ke atas. Kembali ke masalah mesin, untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki R3 ini sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu teknologi DOHC dan VVT. Nah, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai 104,7 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 138 Nm pada 4400 rpm. Untuk fitur keselamatannya juga sangat lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD, sehingga lebih safety karena mobil tetap bisa dikendalikan terutama ketika kita melakukan pengereman darurat. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Suzuki R3 tipe GL manual warna grey terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3. Untuk info dan pertanyaan mengenai stok dan juga promo lainnya, silahkan bisa menghubungi Mbak Ima. Untuk kontaknya tadi sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.